To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberinya Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Bapa demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Baik, kita lanjutkan dengan bahan sermon kita dari Yeremia. Yeremia 31 ayat 31. Ras kita toto. Dipelajari kami, ate kami, perpadanan dibatasin dekah. Ras perpadanan dibatasin baru. Mungkin lah pernah bagi kami. Entah penggo bagi kami, tapi lah angka kami. Banlah gelas kalenda iangka kami. Kaikin perpadanan dibatasin dekah ras kaikin perpadanan dibatasin baru. Katandu yang metendang jadi nahi kami. Gelah iangka kami, dibata kami si sembah kami meibas Tuhan kami Yesus. Amin. Yeremia kita baca bahasa Karuna lebih dikari sebagai bahasa Indonesia. Yeremia 31 ayat 31. Yeremia 31 ayat 31 baginda kata dibata. Sesungguhnya akan datang waktunya. Berbicara soal waktu ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Seluruh bangsa. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kita ulangi supaya dapat kita sedikit. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi garis besarnya ada perjanjian Allah kepada umat Israel termasuk Yehuda, bagaimana Tuhan memegang tangan mereka waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat Israel
telah diingkarinya. Artinya mereka tidak memegang perjanjian itu. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian yang lama itu sudah diingkari, tidak dipatuhi, maka dia habislah masa perjanjiannya berlaku. Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini perjanjiannya yang baru, yang kedua. Aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Taurat perjanjian lama dituliskan di dua loh batu yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai. Itulah garis besarnya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian yang baru itu ada 3 poinnya. Poin pertama, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2 poin ya. Poin pertama, Taurat perjanjian barunya itu di dalam hati mereka. Yang kedua, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Bisa kita bagi 4 poin dalam perjanjian baru itu. Dosa diampuni. Tidak usah lagi satu dengan yang lain mengajar, karena masing-masing telah mengenal Allah. Mereka akan memanggil aku Allah mereka, dan aku akan memanggil mereka umatku. Dan Tauratku akan kutaruh di dalam hati mereka. Inilah perjanjian baru yang dijanjikan oleh Yeremia kepada umatnya Israel dan Yehuda. Maka perjanjian ini nanti kita baca waktu Tuhan Yesus setiap kali mengadakan perjamuan kudus. Kita baca cakap karona pas Yeremia dai nina baginda. Jadi dalam bahasa Indonesianya perjanjian baru ini ada 4 poin ya. Sininka cakap karona kari ugaka bana ijelaskenna perjanjian yang baru naik 31. Ya, Nina Tuhan. Tuhan di sini tetap Yahweh ya. Sehmu paksana kurban perpadanan simbaru. Perpadanan simbaru raskala Israel ras Yehuda. Yehuda ras Israel artinya sudah semua bangsa. Perpadanan simbaru Bali ras perpadanan sindekah sikubahan ras nini-nina tupung kuci keptanna nengen kuba bandarat i Mesir nari. Maka perpadanan sindekah nari ialokan kala enda di atas gunung Sinai. Perpadanan simbaru si ateku kubahan ras bang esa Israel bagemu. Kai kutamakan undang-undangku kubas ukurna dengan kusuratkan ibas pusuhna. Nah di undang-undang sindekah isuratkan ibas 2 loh batu si ibaba Musa nusur gunung Sinai. Tapi badan simbarundala bagi kutamakan undang-undangku bas ukurna dengan kesuratkan ibas pusuhna. Keduakan aku jadi di batana
ia jadi bangsaku. Inilah sama ya. Ya, jadi bas perjanjian simbaru enda dibatandai menjadi dibatanta, janah kita menjadi bangsa dibatandai. Perjanjian. 34. Lalit perlu kalak ngajari temanna sebangsa guna nandai Tuhan. Ya, anda kali si jelaskan sada-sada mah. Sebab krina kalak nandai aku. Kali mesti ingat numa. Jadi ke semua bangsa jadi muridku. Maka kita serinana murid. Kampe murid, aku pemuridnya. Kai sikut iajarkan guru man bangku, kua kata man bandu. Kampe murid naka, kai itah lu turikan dukamu man bangku. Mu makalah sekat mesrasa 4 langsung mis Injil. Yohanes pe turikan na atena mengenai dibata. Matius pe turikan na atena mengenai dibata. Lukas pe turikan na ban iajar-ajarna. Markus pe banyak ajar-ajarna. Beluh kaya nurikan dibata dai. Kelula kasih mesrasa siakap. Ngangke pasisa. Lalit perlu kalak ngajari temanna sebangsana guna nandai Tuhan. Sebab krina kalak nandai aku. Menaken ibasi kitik nanari terus kempak simbelina. Maka guru sekolah minggu ajarin anak-anakna. Kari anak-anak sekolah minggu sah seirumah wanjika ajarin bapana. Dan anak-anak dape buka jadi murid Tuhan Yesus. Likatan dayina Tuhan Yesus dai banjika turikena manjelma simbelin. Amin nape iya si kitik dengar. Ya. Berikutnya. Kualemi kerina dosa-dosana dengan kerina salahna lanai ku ingat. Endama perpadanan simbarundai ija dosa-dosanta lanai ingat. Kuakap manci misdat du perpadanan simbarundai mah. Oh anakku dosa andu enggak ialemi. Ini padan simbaru perpadanan simbaru si ibreken di bata. Sebab pas perpadanan sindekah lah boleh dosa ialemi. Bicara bahan pe persembahan tahun sirih pe banding akange ban dosa ndai jadi ngalalap. Aku Tuhan kap si enggo melaskan kata enda. Jeremia 31 enda ituliskan ia ibas kitab Ibrani. Ya, episode nanti kali Senin anjar-anjar uga pengangkan tak. Ibrani pasal 8 pekutip na perpadanan simbarundai. Mulai ka ayat 8. Enggak, sioge ka. Sebab ia Ibrani 8 ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Jadi sebenarnya perjanjian di hukum Taurat itu di Gunung Sinai, si enggo diberikan di taman bangsa Israel, enggo lanai berlaku sebab lanai likala si mematuhi iya. Maka kalau Israel daipe lanai jadi bangsa di batas sendiri. Maka banci dah cerita na uga sulit nakal enda. Kogeka. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah menolak umat Israel itu. Pasti kamu ingat. Ya. Kenapa Tuhan menolak umat Israel? Karena bana di batana. Maka Musa nampatisa gelah ulai karena kendibatan dai bangsa Israel. Maka
iban nama perpadanan simbarundai. Teruskan. Maka inilah perjanjian yang sudah, dan maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Jadi kita sekarang ini, firman Tuhan ada di dalam akal kita. Jadi nggak pun dulu ditulis Alkitab ini, makanya murid-murid bisa menulis. Karena semua firman Tuhan sudah ada di dalam hati Yohanes, sudah ada di dalam hati Matius, sudah ada di dalam hati Lukas. Karena itulah makanya bisa dituliskannya. Tidak sama dengan Musa yang harus membuat 2 batu loh. Dan disitulah Tuhan menulisi undang-undang yang lama itu, yang mereka tidak setia kepada Allah, walaupun Allah itu adalah Tuhan mereka. Di dalam hati kita. Buktinya di mana? Makanya bisa 4 Injil, karena di dalam hati murid-murid sudah firman Tuhan itu. Demikian juga kita semua. Kita ingat firman Tuhan itu. Karena bukan lagi di dalam kertas. Ya, maka inilah perjanjianku yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Maka kita disebut anak-anak Allah. Dan mereka akan menjadi umatku. Aku mau permakan, kamu biri-biringku. Aku mau pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Kamu bangsa pilihan Allah, kamu imamat rajani. Endah iya. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Maka si tading ke dibatan tandai. Bundari ngulik dibatan tandai. Ban menggo perpadanan simbarundai. 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Dan maka pagi hari Minggu, pancing sadah ngajar, sadenda megi kencah. Ya makanya bas kebaktian, banci babandu kata dibata, banci berikan dosa sindu. Karena lana bukan perlu yajari, dibatandai enggo yajari nakam. Endamu bas padan simbarundai. Dengan mengatakan kenalah Tuhan, dan tandai di Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ke sekolah minggu mendengarkan tandainya Tuhan Yesus. Jadi serumah cerita kena Tuhan Yesus dari mana orang tuana. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bancing ikat nusi idah. Ija ada di perjanjian simbaru endah. Usul kita jumpa. Kuaka lah bancilang sinin saja dari kitab Matius. Kalau ulah kari lompat kita ke buku Siribana. Pas Matius 26 kuakap. Jengku katakan Tuhan Yesus mengenai padan simbarundai. Saat daing janji kena man Jeremia. Jadi sangarih Tuhan Yesus. Ipersingeti Tuhan Yesus. Perjanjian simbaru. Si enggo iban di batanai man ajar-ajar. Nah, sinin gia Matius 26. Iya. Ije katakan na, gue dah duma Matius pasal 26 ayat 28. Jenda lah pasca penetapan perjamuan malam. Ayat 28 katakan Yesus ada kalimat ke dalam Yesus baca. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Umumnya kita biasanya Yesus mati untuk dosaku ya.
Tetapi sekarang ditambahkan, Yesus mati untuk dosaku, ini sudah dikatakan dalam perjanjian baru oleh Allah kepada Yeremia. Selama ini mau kupikir Yesus mati guna dosaku bagi saja situ. Tapi sekalian dah situ. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dosa-dosanya tidak kuingat lagi. Oh anakku, dosandu enggo ia lemi. Adi kelengatin doaku. Dalankan kasihku katakan man bandu. Kai saja pia tendu pindondu, bancing edat ndu. Adi ibas pusuh lah kata di batandai. Kerinana dalam perjanjian simbarundai makali. Adi padan sindekah lalit kata di bata bas batu loh ngencap. Maka mesti ia berlaus adi langlah banci begina. Pengalami dosa adi laya laos ke rumah persembahan baba anak korban pengampun dosa, lalit pengampunan dosana. Menjadi dosana lalap dengan ngelit maka tiap hari, tiap tahun harus baba anak persembahan. Tapi bas perpadanan simbaru enda iban di bataman banta lanai bagi. Ya, sini kata terwagai senumpamanya. Iya. Kisah Rasul pasal 10 elewekin sini. Banci kali idah do buwe terdauhannya. Kisah Rasul 10 ayat 43. Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Ya, Kisah Rasul 10 enda ayat 43 enda i rumah laku silap wakaf i rumah Cornelius teman. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 43. Adilah kesilap ayat pikan kundai ayat 43. Oke. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi oleh karena nama di dalam Yesus adalah darah perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepadanya dosanya diampuni. Ya. Oke, ini mengenai dosa diampuni. Kutambahkan terdahulukan Roma 11. Jika di sini kainina Paulus Roma 11 ayat 27. Roma 11 NDP sini mengenai perjanjian dai. Roma 11 27 bagian danina. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Baca mulai dari atas. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apa rupanya janji Allah kepada umat Israel? Aku akan menghapuskan dosa mereka dan aku tidak mengingat-ingatnya lagi. Jadi kalau kita katakan dosaku telah diampuni Allah, itu harus kita lengket dalam pengertian bahwa memang ini sudah di dalam perjanjian Allah waktu firman-Nya menjelma menjadi manusia, waktu Yesus datang ke dunia. Itulah maka dikatakannya tadi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah sebelumnya. Supaya banyak orang untuk mendapat pengampunan dosa. Mari kasih nih umpamana sada Korintus 10 sada. Yang biasa kita dalam perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23. Itu dalam perjamuan kudus pun dibacakan itu.
Ya. 1 Korintus pasal 11. Ya. Ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Baca ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi dalam perjamuan kudus itu kita diingatkan bahwa inilah darah perjanjian yang Tuhan sudah katakan. Inilah perjanjian baru. Dan kalau kita melakukan perjamuan kudus, itu kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus, kematiannya dalam perjanjiannya, dan di dalamnya itulah kita harus lagi mengingat sampai Yesus datang kedua kali. Mungkin yang menjadi pertanyaan ataupun yang belum jelas bagi kita adalah, jadi di mana letaknya perjanjian yang lama itu? Makanya Alkitab kita dibagi dua ya. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tadi dikatakan Alkitab, bangsaku itu tidak setia kepada perjanjian itu. Walaupun aku Tuhan mereka, tapi mereka tidak mau setia. Maka mereka bukan lagi lah terikat ke dalam perjanjianku. Langsung Anda ingat, makanya sulit umat Israel itu sampai di tanah Kanaan. Karena mereka tidak setia kepada perjanjian yang sudah dibuat di Gunung Sinai. Yang tertulis dalam batu. Ya, Keluaran 19 itu sampai panjang kurasa ke belakang sampai pasal 25. Semua itu undang-undang. Tapi dikatakan Alkitab mereka tidak setia. Karena itu aku akan membuat perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru itu akan terjadi hal pertama. Tauratku itu, perjanjianku itu tertulis di dalam hati mereka. Makanya orang-orang yang hidup baru, yang sudah menerima Tuhan Yesus, siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, ada firman Tuhan di dalam dia. Firman Tuhan yang tidak bisa kita lupa adalah Yesus sendiri. Karena firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu di dalam hidup kita, makanya ada di dalam hati kita, dan kita tidak akan lupa lagi apa yang dikatakannya. Dengan demikian, kita melakukan setia kepada apa yang dijanjikannya itu. Baru yang kedua tadi, sesudah firman-Nya di dalam hati kita, disambungnya lagi tadi. Kalau kita tidak silap, ialah apa ya? Ada tadi 4 ya. Kurasa maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka barang siapa yang menerimanya, dia menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus adalah Allah kita. Dan inilah domba-dombanya. Karena di dalam perjanjian baru ini, kita akan memanggil dia Allah kita. Dan dia akan memanggil kita, inilah murid-muridku. Itulah 2 sudah kita tahu. Ketiga, apalagi dalam perjanjian baru ini, ya tidak perlu lagi diajar satu dengan yang lain. Karena semua kita sudah mengenal juru selamat kita itu. Ya, inilah yang paling dasar sekali dalam perjanjian baru ini, yaitu kita sudah mengenal. Jadi apa gunanya aku pergi ke gereja, apa gunanya aku diajar? Bukan Anda tidak kenal.
Anda sudah kenal, dengan demikian bisa diajar. Itu perbedaannya. Makanya sering diberikan kesaksian, apa yang kamu tahu, karena sudah tahu dia, hanya ada yang tahu banyak, ada yang belum tahu banyak, itu yang ditambahkan. Kalau tidak, sudah sampai dia mengenal bahwa inilah Allahku, aku adalah umatnya. Inilah firman-Nya kepadaku, maka bisa kukatakan perkataannya itu. Inilah firman-Nya yang kutaati. Ya, baru yang ketiga tadi, baru yang keempat tadi, itulah. Aku tidak mengingat-ingat dosanya lagi. Jadi di dalam perjanjian baru yang dibuat oleh Allah kepada Yeremia, kalau kita mulai dari bawah supaya jangan kita lupa, aku tidak mengingat-ingat dosa mereka lagi. Makanya seringkali, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kita telah dilepaskan dari kuasa gelap dan dipindahkan kepada kerajaan anaknya kekasih. Dan dosa-dosamu telah diampuni. Banyak dalam Alkitab Anda menemukan kata itu karena memang sudah dijanjikan Allah di dalam perjanjiannya yang baru ini bahwa Allah tidak akan mengingat-ingat dosa kita lagi. Kenapa? Pasti Anda bisa jawab. Ya, kenapa? Karena Kristuslah perjanjian baru yang telah ditetapkan itu. Datang mati untuk mengampuni dosa kita. Tidak tahukah kamu? Kan begitu kata Petrus ya. Bahwa kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal yang telah ditentukan Allah sebelumnya. Oke, saya ulangi baca beberapa bagian tentang perjanjian baru ini. Jadi mungkin kita tidak, kalau begitu nggak usah kita sebutkan itu perjanjian. Bisa kita katakan, oh tidak perlu kita katakan perjanjian, kita katakan saja Yesus. Boleh. Tapi pasti nanti Anda akan tanya, bagaimana dengan undang-undang Taurat itu? Kan itu juga perjanjian Allah, firman Allah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi dengan demikian bisa kita sadari bahwa memang sudah dijanjikan Allah bahwa di dalam perjanjian baru ini dosa kita diampuni. Pokoknya saya baca lagi Lukas sama dengan Matius ya, tapi kita tambah. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur. Oh, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Jadi bisa kita mengaminkan bahwa kalau dosa kita diampuni, itu memang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Yeremia dalam perjanjian lama, karena di dalam perjanjian lama umat Israel itu tidak lagi setia kepada Allah, sehingga perjanjian lama sudah berakhir dan dibuatnyalah perjanjian barunya dengan mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia supaya dalam perjanjian yang baru ini dimeteraikan oleh darahnya, di mana kita mendapat 4 bagian. Salah satu, oleh darah Kristus Yesus dosa kita diampuni. Dengan datangnya Yesus ke dunia, dia mengajar orang banyak. Maka kita bisa mengajar sesama kawan kita. Anda menjadi murid Yesus, saya juga menjadi murid Yesus.
Anda bisa mengajar saya bisa mengajar saudara, menambahkan. Pasti Anda ingat, oh itulah gunanya rupanya karunia-karunia yang ada dalam gereja, supaya setiap karunia-karunia ini dipakai untuk memperkenalkan Yesus tadi kepada teman yang lain, supaya kita menjadi lebih dewasa dan mengetahui dan mengenal Yesus di dalam perjanjian yang baru ini, satu dengan yang lain boleh menceritakannya. Pasti Anda ingat cerita itu dalam Lukas pasal 24 ya. Waktu mereka pergi ke Emmaus, mereka jumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan, begitu kayak? Ya, sesudah jumpa di tengah jalan, Yesus mengajar mereka, tiba-tiba mereka kembali lagi ke Yerusalem, menceritakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi di Yerusalem juga sudah menceritakan bahwa Yesus sudah jumpa dengan Simon Petrus. Inilah artinya. Berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian yang diberikan di Gunung Sinai bukan demikian. Khususnya kali langsung kita ingat, Musa sendiri yang dapat menghadap Allah. Joshua pun tidak. Harun pun tidak. Hanya Musa. Dan kepada Musa sendirilah perjanjian lama itu, undang-undang Taurat itu diberikan. Dan inilah yang dibacakan oleh Musa kepada mereka. Dan mereka tidak mentaatinya. Perjanjian itu tinggal di loh batu yang ditulisi oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau dulu bisa ditulisinya di dalam batu di Gunung Sinai, sekarang Allah bisa menulisinya di dalam hati anak-anaknya. Maka Anda pasti ada firman Tuhan yang Anda hafal. Pasti Anda bisa menceritakan bagian firman Tuhan yang Anda sudah yakini ini benar sama aku. Pasti Anda bisa mengatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Anda bisa mengajarkannya. Karena dia percaya, karena itulah dia berkata, kata itu bedanya. Makanya kalau hukum Taurat itu ditaruh di bait Allah. Sesudah loh batu itu disimpan di bait Allah di Yerusalem. Tetapi perjanjian baru bukan demikian. Tidak tahu kamu bahwa kamulah imamat rajani, menjadi saksi, menjadi imam-imam, menceritakan perbuatan Allah. Maka Anda bisa mengerti, pantaslah banyak kesaksian dalam Alkitab itu menceritakan yang sudah dikenalnya tentang Allah itu dikatakannya kepada temannya. Orang kecil menceritakan kepada orang besar. Orang besar menceritakan kepada anak-anak. Orang tua menceritakan kepada orang muda. Orang muda menceritakan kepada orang tua. Dan seterusnya. Itu terjadi dalam perjanjian yang baru yang dibuat dengan firman menjelma menjadi manusia. Yesus ada di tengah-tengah kita. Akhirnya kita berkata, kita ini adalah umatnya Allah. Mungkin umatnya Allah lebih cocok bagi kita sekarang ini, tubuh Kristus. Mungkin itu lebih cocok daripada kita pakai umat Allah sepertinya Allah itu terpisah dengan kita dalam perjanjian lama. Tetapi kalau gereja kita katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, kesatuan. Ya, kesatuan kita dengan Allah di dalam perjanjian baru ini. Maka tadi dikatakannya, mereka akan memanggil aku Allah mereka, dan aku akan memanggil mereka adalah umatku. Nah, di dalam perjanjian baru ini bisa kita merenungkan keempat topik ini. Pertama, Tauratku akan kutuliskan di dalam hati mereka. Pasti Anda ada hafal firman Tuhan. Pasti Anda bisa menguraikan bagian firman Tuhan yang Anda percayai kepada orang lain, dan Anda tidak akan melupakannya. Buktinya Alkitab bisa ditulis oleh murid-murid. Karena firman Tuhan tadi ada di dalam hati mereka dan mereka bisa menguraikannya. Ya lebih jauh lagi nanti, oh inilah inspirasi Roh Kudus, inilah iluminasi Roh Kudus. Anda bisa menceritakan firman Tuhan yang ada di dalam hatiku. Karena perjanjian baru ini
menuliskan Tauratnya di dalam hati umatnya yang baru ini. Maka sering kita katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama undang-undang di luar, sekarang undang-undang ada di dalam hati. Kita tahu kita salah, kita bisa mengakukan dosa walaupun tidak pada hari kebaktian. Karena ada firman Tuhan di dalam hati kita, baik menyatakan salah kita, maupun bagaimana caranya supaya dosa kita diampuni. Ada juga. Karena dalam perjanjian baru ini, kita mendapatkan 4 tadi ya. Ya, 1, Tauratku akan kutaruh di dalam hati mereka. Kedua, mereka akan menjadi umatku antara aku dan Allahku. Baru tidak perlu mereka mengajar satu dengan yang lain. Karena baik yang kecil maupun yang besar, maupun yang muda, maupun yang tua, mereka sudah mengenal Allah. Ya, bagaimana caranya itu kita mengenal Allah? Yohanes 1:12 semua kita tahu. Barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya, dia akan menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus diberikan kepada dia, sehingga dia tahu bahwa dialah anak-anak Allah. Roh Allah bersama dengan rohnya bersaksi bahwa aku adalah anak-anak Allah. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Banyak dia bisa menceritakannya. Baru yang terakhir, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Makanya di dalam perjanjian baru itu, Tuhan sudah katakan kepada Yeremia, dosa mereka tidak diingat-ingat lagi, berbeda dengan perjanjian yang lama. Perjanjian yang lama, setiap tahun mereka harus membawa korban pengampunan dosa, karena mereka masih ingat dosa mereka itu, sehingga mereka tidak lupa membawa korban penghapusan dosa datang ke bait Allah, dan imam-imam mempersembahkannya untuk pengampunan dosa umatnya. Dosa umatnya. Sekarang kita sudah menjadi umat Allah. Kita sudah menjadi mengenal Allah. Makanya tidak mungkin kita menceritakan kalau kita tidak mengenal Allah, berarti kita bukan orang yang percaya. Ya, jadi inilah yang bisa kita ulangi. Saya baca dari kitab Ibrani tadi kembali. Ya, karena di situ pun sama kali dengan Yeremia pasal 31 ayat 31. Gini katanya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Inilah firman menjelma menjadi manusia. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Perjanjian lama hanya untuk umat Israel dan untuk orang Yehuda kalau di situ tadi ya. Karena untuk bangsa Israel cuma undang-undang Taurat. Ya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan Yehuda. Ini maksudnya sudah keseluruhan bangsa. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi waktu mereka keluar dari tanah Mesir, katanya paling bagus sekali. Pada waktu aku memegang tangan mereka. Jadi umat Israel tahu bagaimana Allah memegang tangan umat Israel itu, membawa mereka keluar dari tanah Mesir oleh karena kuat kuasa Allah. Itu kita ingat ya. Ya. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Kamu bukan lagi umatku. Anda ingat doanya Musa ya? Kalau ini bukan umatmu, biarlah namaku saja dihilangkan. Itu doanya Musa ya. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku
dalam akal budi mereka. Maka kita masing-masing ada hukum Allah, ada firman Tuhan di dalam akal budi kita. Dan menuliskannya dalam hati mereka, tidak akan kita lupa. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Maka orang siapa yang berseru ke dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Tadi kita menyembah berhala, di dalam perjanjian baru pindah kita, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Aku pergi meninggalkan dan menyediakan tempat bagi kamu, dan aku akan datang kembali menjemput kamu, karena kamu ini adalah umatku. Yang paling jelas di dalam cerita Paulus pengalamannya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Baru Saulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu Yesus mengatakan, akulah Yesus orang Nazaret. Karena Yesus tidak pernah memisahkan dirinya dengan umatnya itu. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Maka ada anak-anak diajar, ada orang besar, akhirnya dia menerima Yesus, dan dia kenal Yesus, dan dia bisa menceritakannya kepada orang lain. Terakhir, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Maka di dalam perjanjian, perpadanan di Batak, ras kita ibas padan simbaru enda, laseri ras perjanjian di Bata bas padan sindekah, ija di Bata, jimak bangsana umat Israel, darat di Mesir nari, tapi bangsa enda laya setia man perjanjian di Batandai. Dungna dikatakan ada jenda guanina, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam perjanjian Simbarundai, elanai bagi. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka mereka akan menjadi, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar satu dengan yang lain, karena mereka sudah mengenal bahwa firman menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga kita bisa menyaksikan kepada teman-teman yang lain bagaimana Allah kita itu, dan teman kita yang lain juga bisa memperkenalkannya. Anda tahu itu. Bukan kita tidak kenal, tapi menambahkan pengenalan kita, ya bisa kita mendengar dari teman-teman kita yang lain. Baru terakhir, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi di dalam perjanjian yang baru ini, kita mendapatkan dosa kita tidak lagi diingat oleh. Itulah sebabnya Yesus berkata, hai anakku, dosamu telah diampuni. Yesus menaruh belas kasihan. Dan berikutnya, kita mengenal, karena itu bisa kita menceritakan Allah kita itu kepada orang lain. Barulah kita berkata, inilah Allahku. Keluarlah pengakuan kita. Sama dengan Thomas, inilah Tuhanku dan inilah Allahku. Barulah ada firman Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku. Bukan seperti umat Israel, tapi mereka tidak menuruti firman Tuhan. Maka di dalam konsep perjanjian baru inilah kita menuruti firman Tuhan, di mana dosa kita telah diampuni. Dosamu telah diampuni, pulanglah, jangan lagi berbuat dosa. Itu yang Anda bisa lihat. Jadi waktu nanti Anda membaca perjanjian baru, Anda bisa melihat 4 bagian ini. Oh, ini firman Tuhan tinggal di dalam hatiku. Oh, aku sudah menjadi umatnya Allah.
Makanya ku sebut dan ku panggil namanya. Makanya aku kumpul dengan bersama-sama umat Allah. Kita katakan itu tubuh Kristus. Itulah gereja. Maka aku telah mengenal Allahku. Itulah sebabnya kamulah saksiku. Kamu sudah tahu semuanya. Makanya mereka menyaksikannya satu dengan yang lain. Baru terakhir, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Itulah perjanjian baru di mana Yesus telah mati. Ampunilah mereka ini karena mereka ini tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itulah perjanjian baru. Perjanjian lama tidak berhasil. Tetapi perjanjian baru sampai sekarang kita masing-masing sudah menjadi umat Allah. Ada firman Tuhan di dalam hati kita. Kita bisa menceritakan Allah kita itu kepada orang lain. Dan bisa kita bersaksi bahwa di dalam perjanjian baru Yesus mati di mana dosaku telah diampuni. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau umat Israel dibawa oleh Allah dengan tangan yang kokoh. Tidak kami kugar kuasana di bata tanah Mesir. Tapi laya taat man perjanjin. Si ibreken di bata i gunung Sinai. Makana lanai ia umatku kata di bata. Tapi iban di bata di ngeka. Sadap perpadanan simbaru ras kami. Kata di bata jadi manusia. Maka kata di bata dainggo ringan ibas. Pusu kami ituliskan di bata Dungna gue ingat kami Yesus naik di bata kami. Maka sembah kami mat bandu. Jangan gue tandai kami kam. Maka manjika kami bersaksi man kala si deban ngatakan ca. Kelah tandai naka di bata si enggo ku tandai dai. Ras pangka kami ngatakan cape. Ibas padan si baru enda. Yesus ngerana dosandu enggo ia lebih. Malam mati kami ibas perpadanan di bata ras kami ibas perpadanan simbaru ija kata di bata jadi manusia. Puji Tuhan kami Yesus sembah kami kamu. Amin.